Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan waktu sehingga kita bisa berkumpul di Aula SDN 009 Sukajadi dalam rangka kegiatan diseminasi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Jiman Saragi SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf SDN 009 Sukajadi. Yang saya hormati Bapak pemateri kita pada hari itu yaitu Bapak Slamet Abidin SPD. Baiklah, kita masuk acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharap berdiri. Dipersilahkan duduk kembali. Baiklah, kita masuk ke acara kedua yaitu acara diseminisasi yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Jiman Saragi SPD. Kepada Bapak dipersilakan dengan segala hormat. Baiklah, terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri 009 Sukajadi. Selanjutnya yang kita banggakan hari ini Bapak Slamet Abidin sebagai calon guru penggerak yang akan melaksanakan diseminisasi tentang penerapan disiplin posting di sekolah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara seperti apa yang disampaikan oleh MC tadinya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini tidak hanya seremonial ya semata, tetapi kegiatan ini membawa perubahan yang cukup baik, cukup dahsyat, terutama bagi kita terhadap ya
bagi kita, terhadap profesi kita, bagi tugas kita dan sekolah kita yang kita banggakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Mari kita bersalawat kepada Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan mendapatkan sahabatnya di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, kegiatan diseminisasi ini betulnya ini merupakan program ya yang wajib dilakukan oleh setiap calon guru penggerak. Bahkan pelatihan-pelatihan yang lain juga seperti itu, sama dengan waktu ada guru mengikuti DKP dalam kurikulum, mereka juga ada sosialisasi dalam arti penyebar luasan informasi begitu ya, sehingga materi yang didapatkan dalam pembelajaran itu disampaikan ya kepada terutama pada rekan sejawat, pada teman yang ada di internal kita. Itu yang pertama. Jadi yang kedua tentang penerapan disiplin positif ini memang ini sangat baik karena kami juga kepala sekolah ketika LK, guru DKP juga ketika LK, sampai ke DGP juga mengadakan kegiatan. Ini disiplin positif ini terus ya terus dilakukan begitu. Jadi ini materi memang sangat esensi dituntut untuk kita semua. Baiklah, hanya kami berharap kepada kita, apalagi di sekolah kita masih ada calon guru penggerak yang parkir. Mudah-mudahan kegiatan ini menambah wawasan kita. Nanti ketika ibu bapak melakukan ini mungkin sudah jauh lebih sempurna karena sudah punya pengalaman langsung mengikuti bagaimana sebetulnya kegiatan diseminisasi itu sendiri. Jadi kepada Pak Bidin, harapan kami juga demikian, happy aja Pak ya, karena tuntutannya begitu banyak, biasa kan nggak sampai tahun 2025 mungkin November nanti sudah selesai kegiatan itu ya. Maka ada agenda baru yang akan dihadapi oleh Bapak Ibu, yaitu pertama calon PNPG jabatan ya. Semua kegiatan itu adalah bagaimana meningkatkan pertama kualitas kita sebagai pendidik. Yang kedua, ya inilah cara pemerintah untuk meningkatkan ya kompetensi kita ya dalam dunia pendidikan. Jadi kita tidak cerita dengan dunia lain, maka ceritalah kita dengan dunia pendidikan kita. Oke Bapak Ibu, jadi harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kegiatan bisa berjalan dengan baik. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan dimobilisasi calon guru penggerak yang dilaksanakan oleh Bapak Selamat Abidin pada saat ini dengan resmi kami buka. Terima kasih kepada kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan kata sambutan dan motivasi sekaligus membuka acara diseminasi pada hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan seminar budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Slamet Abidin SPD. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan sop masih hangat. Cakep. Tidak lupa dicampur dengan daun kapur. Jawaban salam dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Elisa yang sudah memberikan waktu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan salam nama budaya. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruang kelas yang kita cintai saat ini dalam acara diseminasi budaya positif yang dipandu oleh Bapak Kepala Sekolah, fasilitator kami Ibu Eka Rahayu SPD, kemudian pengajar
Bakti kami Bapak Zulfan SPD dan Bapak Zulfami SPD. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang mana akan kita minta syafaatnya di dunia dan juga di akhirat. Semoga dengan banyak bersalawat kita mendapat syafaatnya di dunia dan akhirat. Allahumma. Mari kita bersama-sama bersalawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kayaknya saya agak tegang nih. Agak tegang ya, jadi kita cairkan suasana dulu. Saya tampilkan dulu sebuah video yang agak tegang ya Bapak Ibu ya. Kita tampilkan video dulu. Silahkan Bapak Ibu amati. Mari Ibu, Bapak. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian tidak apa kak? Hah? Jadi mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macam kau? Halo bu, begini bu. Rekal kau Kayla, jagel, gara-gara kau kita semua masih tidak belajar. Lempang ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi yang lempar. Kayla dulu kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini Kayla, tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Kok terlambat? Tidak usah banyak alasan. Begini Korban. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Dede terlambat sih. Sudah 1 jam lebih nih Kayla tidak datang. Kira-kira dia tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk Kayla. Dan terlambat kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa bu? Berdiri kok. Hari ini saya kan tidak terlambat kok, dan masuk kelas hukum. Kok tidak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita
Maafkan kak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum ke sekolah. Hari kedua kita lambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suami makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin saya tidak masuk sekolah. Ceritaku hayu bunda, menjagaku di kecil dulu. Yang bikin rumah. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku menadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan mamaku selalu kerja di sini, tak bakalan tak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua melempari kak. Lemparkan mak, lempar. Saya kira kita menghukum kak. Hukum mak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Ya, tadi Bapak Ibu hebat semuanya. Tadi kita sudah menyaksikan video yang begitu mengharukan sehingga banyak tetesan air mata di sini. Tujuannya saya membuat video ini itu ada tujuannya berkaitan dengan seminar yang akan saya sampaikan, yaitu budaya positif. Nah, saya di sini akan meminta beberapa rekan saya, Bapak Ibu guru semua yang bersedia untuk merefleksikan video tadi yang sudah kita tayangkan. Ada yang bersedia Bapak Ibu? Ya, Pak Wahyudi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Majelis Guru dan Bapak Salam Abidin yang menyampaikan budaya positif. Dari video yang ditayangkan tadi banyak makna yang tersirat dan terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah sikap guru yang mungkin kurang mencerminkan kalau menurut saya. Dan di situ juga ada guru sebagai penghukum tadi kalau kita nilai, karena si Keila disuruh berdiri sampai jam pelajaran selesai. Iya, kasihan kali Iya, Pak. Saya kasihan. tadi di situ nangis Pak, sedih kali. Iya, yang kedua kurangnya komunikasi kalau dibilang ya, karena seorang guru tadi tidak mendengarkan alasan apa murid untuk terlambat ya, di situ ya terlihatnya. Jadi sangat bagus sekali Pak yang ditayangkan tadi. Banyak guru kita terharu saya lihat tadi.
untuk Bapak semoga sukses selalu ya, semangat Bapak Willy. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Wahyudi luar biasa yang menyampaikan. Berikutnya ada lagi satu lagi Bapak Ibu. Ada yang bersedia? Yang bersedia mungkin Bu Melisa enggak? Oh iya. Ya, kalau nggak ada yang bersedia lagi karena rata-rata udah mengelola matanya ya, banyak mengalir air matanya, meneteskan air mata. Jadi sudah sangat luar biasa yang disampaikan Pak Wahyudi. Jadi harapan kita semua jangan sampai terjadi di sekolah kita video yang tadi, karena akan mempekat kepada anak tersebut. Baik, kayaknya masih terharu. Kita buat suasana lebih hidup lagi ya. Ayo semua berdiri ibu biar lebih semangat. Kita breaking di awal nggak apa-apa deh. Ya, dimakan berdiri Bapak Ibu semuanya. Gerak Ibu, ayo lanjut geraknya, ikutin. Suaranya Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan untuk semuanya Bapak Ibu, luar biasa. Terima kasih. Baik, tadi dia berdoa, kita belum berdoa kepada Bapak siapa ya? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 orang guru laki-laki yang memimpin doa. Siapa? Minta kesediaannya. Ayo Pak Abu ya. Kepada Bapak Abu saya persilahkan. Mau di depan atau di depan? Ada kursi kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Syakirin al-Mu'minin. Al-Ghafurur Rahim. Ya Rabbana Allahumma ya Allah, pada pagi menjelang siang ini kami berkumpul di gedung SDN 009 ini dalam acara destinasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-11. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami, dosa-dosa guru kami, dosa kaum muslimin wa muslimah yang sudah mendahului kami.
Allahumma ya alim, tambahkanlah kepada kami ilmu, semoga kami dapat bermanfaat ilmu dari akhirat. Ya Allah, pada hari ini kami sengaja berkumpul sini dalam kegiatan destinasi budaya positif Calon Guru Penggerak Angkatan 11. Untuk itu rahmatullah ya Allah, ridha ya Allah. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz ya, Ustadz kita Pak Abu. Terima kasih sudah menyampaikan doanya. Mudah-mudahan doa kita terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung masuk aja ya Bu, diseminasi budaya positif. Nah, foto siapa nih Bu? Ya udah kenal semua ya, tapi perkenalkan saya kenalkan, saya lulus SD dari tahun 1997. Ada yang tahu fotonya di mana Ibu? Di sana Semalungun. Oh iya Ibu Nuri yang udah pernah ke sana berarti luar biasa Ibu ya, sesekali diajak kami semua, jangan sendiri ke sana. Oh udah ya. Oh udah, berarti saya waktu itu nggak ikut ya, atau lupa ya? Ikut ya. Ya. Kemudian saya lulus SMP, sekolah SLPT jangan dulu, sekolah lanjutan tingkat pertama pada tahun 2000. Kemudian saya melanjutkan lagi di SMK HKTI 2 Purworejo Klampok, masih di Jawa Tengah juga, lulus tahun 2003. Kemudian pengalaman kerja saya banyak sekali Ibu, alhamdulillah, tapi di luar dunia pendidikan. Kita lanjutkan slide kedua, budaya positif. Nah, kita di sekolah tugasnya itu mendidik peserta didik. Kita di SD dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang saya harapkan Bapak Ibu itu mampu menciptakan generasi penerus bangsa. Tunas-tunas muda itu mampu melanjutkan pembangunan Indonesia menjadi Indonesia yang lebih maju dan Indonesia yang lebih modern. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kemudian saya harapkan di sini tujuannya budaya positif tadi mewujudkan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Maaf ya, suara saya agak serak. Mewujudkan tujuan pendidikan nasional Indonesia, kita tahu kan apa bunyinya Bapak Ibu? Tujuan pendidikan nasional Indonesia mencerdaskan sekali. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu yang luar biasa, hebat dan semangat. Ada yang bagi-bagi pisang nggak masalah. Itu ada minumnya juga Bu, nggak usah tegang-tegang. Kalau Ibu tegang, saya tegang juga. Iya, jangan, saya jangan tegang. Itu ada minumnya Bu. Jadi dalam membangun budaya positif, sekolah itu harus menyediakan lingkungan yang bagus. Lingkungannya aman, lingkungannya nyaman, agar tercapai siswanya itu mampu berpikir, mampu bertindak, dan mampu menciptakan suasana yang merdeka. Jadi peserta didik itu disuruh untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini Bu, perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan oleh sekolah dan diterapkan di kantor, diterapkan guru ya, diterapkan oleh siswa, diterapkan di lingkungan sekolah, pokoknya semua deh yang berkaitan dengan dunia pendidikan
bisa menerapkan budaya positif. Jadi Bapak Ibu, budaya positif di sini Bu harus mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, kemudian mencipta. Tujuannya apa Bu tadi? Iya, betul sekali Ibu-ibu ya. Nah, tujuannya tadi udah disebutkan sama Ibu Sri Winarti dan Ibu Haja Sri Suharti. Jadi yang disampaikan nanti ada 7 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar itu kita udah tahu, orang Jawa ya biasa kenal ingarto sungkulodo imajo mangun karto pekuri ya handayani. Nah, itu filosofi pendidikan dari negara kita sendiri Bu asli. Nah, bahkan luar biasanya ya, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu sudah digunakan ilmunya di berbagai penjuru dunia ya, di negara-negara luar sudah dipakai. Nah, jadi paradigma belajar ini harus kita rubah. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Nanti akan saya sampaikan tentang disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 nanti poinnya, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Ada 5 juga nanti. Keyakinan kelas, kesepakatan yang dibuat oleh murid dan guru, kemudian dilaksanakan oleh warga kelas. Yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini Bu nanti memecahkan permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Ya, kita lanjutkan yang pertama ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Di mana paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya terhadap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita kan unggah kinerja ya kan, disuruh buat modul ajar. Modul ajarnya Bapak Ibu harus berkaitan dengan ini. Nah, itu tadi ya, harus berdiferensiasi. Bukan begitu Bapak kurikulum? Ya Pak. Ya, kalau nggak berdiferensiasi, ada yang modul ajarnya dipulangkan suruh diperbaiki oleh guru tersebut. Mudah-mudahan di sekolah kita yang masuk di ruangan kita yang ikut seminar budaya positif ini tidak ada ya yang modulnya dipulangkan ya. Nggak ada kan Bapak Ibu? Berarti luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu hebat semuanya. Modul ajarnya sudah sesuai dengan pelajaran paradigma baru. Nah, kita sudah tahu pembelajaran paradigma baru itu memiliki poin-poin yang ini. Apa itu Bapak Ibu? Ya, coba profil pelajar Pancasila itu ada berapa poin? Ada 6. Kita nyanyi lagi boleh, karena saya kalau ngomong ya boleh ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Kalau siapa yang mau bimbing nyanyi, bukan ya. Dipersilakan Ibu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa di atas. Siapa ibu guru yang cantik, mau nyanyi profil pelajar Pancasila. Betul, Bu. Kita
Kita hari ini menyanyi profil pelajar Pancasila. Semuanya Hadirin berdiri aja Bu. kalangan Ya, biar happy. Kita happy kalau tak pegang-pegang Bu. berdiri pada tempatnya. Musik. Ya, pakai Oh, nggak ada musik. musik. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih untuk Ibu Horma Lisebono SPG. Luar biasa ya, di mana Ibu Horma ini selain ngasih parkir, Ibu juga sebagai guru pembatik pembelajaran teknologi informatika komputer. Hebat Ibu. Tepuk tangan. Ya, kita lanjutkan yang slide berikutnya. Tadi disiplin positif, pembiasaan di sini hal yang baik mencakup sikap, perilaku maupun tutur kata seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, bertanggung jawab. Nah, berkaitan juga dengan profil tadi kan Bu, disiplin positif kan? Iya, masih berkaitan dengan materi yang pertama tadi. Jadi, kita guru itu harus menggunakan filosofi tadi yang di depan, memberikan contoh, ya. Yang memberikan contoh bahasa Jawanya atau Bapak Ibu? Iya, Bapak temukan Bapak Ibu Masa tumpulode. Jadi ibu itu kan digugu dan ditiru. Begitu juga filsafat Jawa ada yang mengatakan ajining diri soko nanti ajining rogo soko busono. Nah, yang artinya bagaimana? Bapak Ibu harus bertutur kata, mengajak siswa, mengajak murid semuanya bertutur kata dengan baik, positif yang dikerjakan, yang diucapkan. Kemudian kita yang filsafat tadi juga artinya harga diri seorang itu dihargai karena bajunya Bu. Jadi bagaimana dengan penampilan kita pada pagi hari ini harus bercermin dulu sebelum berangkat sekolah. Karena kalau baju kita koyak sebagai seorang guru, sobek bajunya datang sekolah, kira-kira dihargai murid nggak? Tidak. Nah, itu juga bagian dari disiplin positif ya. Jadi kebiasaan kita biasa datang terlambat, jangan terlambat lagi. Tapi kalau ada siswa yang terlambat seperti tadi, jangan langsung dihukum, tanya apa penyebabnya. Kita lanjutkan yang ketiga ya, agak diturunkan Ibu Nur. Yang ketiga, ya, kebutuhan dasar manusia. Kita di sekolah unik semuanya, dari kelas 1 terutama kelas rendah, kelas A. Kelas A itu luar biasa. Saya udah tahu di sini Bapak Ibu ada yang mengikuti diferensiasi apa ya? Ibu Lina dan Ibu Susanti. Ya Bu Lin ya, mengikuti program yang dari pemerintah itu ya, TK, SD, MPLS. Iya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian Ibu yang ikut di luar online itu sama itu juga ya, luar biasa Ibu Santi dan Ibu Lina Ramadhani. Beri tepuk tangan dulu, luar biasa itu, hebat ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya kebutuhan dasar manusia, peserta didik terutama lah ya, itu terpenuhi gitu. Nah, karena tujuan kalau sudah terpenuhi, mereka akan merasa nyaman, tenang dan selanjutnya. Kita lanjutkan aja deh yang berikutnya, agak di ya.
Terima kasih. Kebutuhan dasar manusia itu dibagi jadi 5. Yang sudah luar biasa itu guru kelas rendah, fase A, kelas 1, 2, fase B juga luar biasa, kelas C juga luar biasa. Kenapa kita pendidik di SD, sekolah dasar itu unik-unik, baru mengenalkan. Mereka kadang ada yang belum paham tentang ini. Bagaimana mereka cara bertahan hidup, ya kan Bu? Belum tahu bagaimana berpakaian, bagaimana supaya aman. Bahkan saya pernah beli anak kita kadang udah tahu di situ banyak kaca apa-apa, tapi tidak menggunakan alat. Kadang seperti itu ya. Itu bertahan hidup itu liputin makanan, pakaian, apalagi Bapak Ibu tempat tinggal. Iya. Apalagi Pak Ibu Keamanan dan kesehatan. iya, keamanan dan kesehatan. Terima kasih. Kemudian akan kasih sayang itu apalagi ada apa aja di situ Bu? Kasih sayang. Iya. Kemudian yang ada kebutuhan dasar penguasaan. Kebutuhan dasar penguasaan itu terdiri dari apa Bu? Iya, coba Pak Wahyudi minta tolong kebebasan. Kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Terakhir, Kesenangan beramal, antusias, dan tertawa. ya, itu kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi ya Bapak Ibu. Tertawa itu kebutuhan ya. Makanya Ya. kalau ada yang lucu nggak usah dipendam-pendam Bapak Ibu. Iya betul Bu Ina, kalau ada yang lucu tadi kesenangan. Tertawa karena itu bagian dari tertawa. Itu kebutuhan dasar manusia. Iya, kebutuhan dasar manusia. Pingin makan pisang, pingin minum ada pisangnya, silahkan. Gak usah pegang-pegang. Kita dulu kan udah pernah rekreasi kan Bu. Yang tadi tahun dulu kita rekreasi kemana Bapak Ibu? Sumatera. Iya, Sumatera Barat itu juga merupakan kebutuhan dasar bagian kesenangan ya kan Bu. Ya, kita lanjutkan yang keempat. Motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Kenapa dia termotivasi? Mungkin Bu Destri termotivasi karena takut dihukum. Hukuman Allah. Kalau manusia nggak takut, saya yakin Bu Destri gitu ya kan Bu. Kemudian karena ada konsekuensinya, karena ada restitusinya. Jadi hukuman itu tahu sendiri Bu, kita udah paham ya sebagai guru, nggak perlu saya bata-bata lagi karena udah nampak. Intinya itu datang tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu terencana, sedangkan restitusi itu proses menciptakannya. Kita lanjutkan yang kelima. Yang kelima, posisi kontrol guru. Kita guru di sini ada 27. Pasti posisi kontrolnya berbeda-beda. Ada yang sama kira-kira Bapak Ibu? Tidak? Nah kita simak materinya bersama ya Bapak Ibu, sambil ngemil boleh, sambil minum boleh, gak apa-apa, gak usah tegang-tegang karena itu merupakan kebutuhan dasar. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum. Nah, yang di video awal pembelajaran kita tadi Bapak Ibu itu kira-kira masuk ke yang mana? Penghukum kah, manajer kah, pengantar utama? Masuk ke yang mana Bapak Ibu? Iya, masuk ke yang penghukum. Karena kalimatnya itu suruh Berdiri sampai jam habis.
Kira-kira Bapak Ibu kalau posisinya di Kaila tadi kayak mana? Sedih, Pak. Sedih ya. Kita nggak bisa kabur Busan, takut sama ibu gurunya karena lupa ya. Kayak mana Bu? Kayak mana Bu Ibu Satria? Kamu kakak pendapat aja Bu, tenang aja. Kita sama-sama belajar. Saya bukan menggurui Bapak Ibu lah. Iya, kalau di buku seperti itu, sampai kapan kita mengingat walaupun kita tidak dendam, tapi sampai kapan itu kita ingat perbuatan yang disampaikan oleh bu guru bapak guru tadi. Iya, kalau untuk Ibu Satria hari luar biasa ya Ibu ya. Saya juga punya kisah Bu. Dulu sendiri Bapak Ibu di Jawa itu kan orangnya ekonomi bawah. Saya sekolah gak pakai sepatu. Yang lain orang ekonomi menengah. Jadi gak pakai sepatu. Asik tiap hari dijer sampai panjang kupingku sini. Teringat sampai sekarang Bu. Pak gurunya namanya almarhum sekarang, mudah-mudahan beliau dilapangkan di dalam kubur. Tapi itu menjadi disiplin menjadi saya kan. Sekarang pakai sepatu terus kita Bu ke sekolah karena saya merasa bersyukur sudah punya sepatu, jadi saya pakai terus sepatunya pakai dulu. Ya, terus kita masuk bank hukum itu intinya galak-galak lah ya Bu. Seperti tadi nada suaranya tinggi, matanya melotot, pokoknya nggak usah dibahas itulah. Kasihan, saya nggak tahan dong membahas ini ya, nggak tahan. Hasilnya kemungkinan itu muridnya betul yang disampaikan Bu Satria tadi ya kan Bu, sama kan sama yang di sini. Ya, berarti Ibu Satria udah paham sebelum disampaikan materi. Luar biasa Ibu Satria. Kita lanjutkan. Yang kedua, posisi kontrol merasa bersalah. Suaranya lemah lembut. Tapi kadang Iya. Oh, kayak mana Bu? Kayak mana Bu? Waktu Ibu membuat di kelas posisi kontrol Ibu merasa bersalah ke anak-anak. Ayo Ibu. Betul nggak ya? Ya, lanjut Bu. Ya. Untuk Bapak Ibu yang mau akan peserta didik boleh mengulangkan karena ini udah waktunya pulang ya. Nanti balik sini lagi ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan keluar semua. Contoh untuk pembuat merasa bersalah, astagfirullahaladzim, terlambat lagi. Jadi gara-gara kamu, anak-anak yang lain tidak bersalah. Iya, luar biasa Ibu Satria, betul jawabannya. Luar biasa, memang pintar-pintar ya Ibu guru SD 009 suka jadi. Saya senang berterang, sudah menyampaikan materi, belum selesai udah paham semua. Jadi kita bercepat aja lah ya Bu. Kemudian yang berikutnya, posisi kontrol sebagai guru sebagai teman. Saya pernah di kelas berapa ya? Kelas 5 dulu Bu. Pada tahun 2017 saya menerapkan ini. Memang akrab saya sama anak itu Bu. Tapi kayaknya agak nunjak Bu. Ada yang pernah menerapkan posisi sebagai teman ini Bu, akrab, bercanda, kemudian merapat pada murid. Terus kita dia suka senyum-senyum sama kita, sering diperhatikan kita. Karena dia senang gitu, kayak temen aja gitu. Kadang tos gitu pakai tangan. Ada yang pernah menerapkan posisi kontrol ini Bapak Ibu? Ada Bu Lili sebagai teman.
Ibu? Iya, kadang-kadang iya, Pak. Iya, kadang-kadang iya. Oh, berarti posisinya hanya beberapa saat aja. Iya. Tidak setahun ini dipakai teman untuk menyeluruh ke semua anak. Lihat kondisi, situasi dan kondisinya. Oh iya, lihat situasi dan kondisinya. Saya pernah dulu menerapkan kayak gini sebagai teman luar biasa anak saya. Agak maaf cakapnya, budi pekertinya budi pekertinya kurang. Karena kita kan di sekolah mengajarkan budi pekerti ya, ada trilogi ya. Kemudian yang berikutnya, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, biasa itu sering ini, identiknya gurunya pakai jam tangan, nengok jam, memperhatikan anaknya, seperti security. Karena nengok jam juga saya kan Bu, memantau waktu Bu, karena minimal itu 60 menit. Jadi untuk yang memantau nanti hasilnya itu anaknya itu memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nanti hasilnya ya. Posisi kontrol manager. Nah ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekarang sudah ada di posisi kontrol manager semua. Jadi Bapak Ibu ketika mengajar itu tidak capek-capek, karena posisi manager itu suaranya lembut, tulus, tidak marah-marah, kemudian tidak menunjuk-nunjuk, tidak berkacak pinggang, bersikap seolah-olah menyesali dan sebagainya ya. Jadi di sini kalau posisi manajer kita itu bertujuan akan mengendalikan tanggung jawabnya pada murid. Masalahnya sama murid dikembalikan ke murid untuk mencari jalan keluar dari sebuah permasalahannya. Tentu dengan bimbingan kita sebagai Bapak Ibu guru, jangan dibiarkan sendiri untuk memecahkan masalahnya tadi. Berikutnya ya, jadi posisi kontrol manager ini harus tahu apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah mana dan sebagainya. Itu biasa kalimat-kalimat yang digunakan. Nah, sekarang kita coba jawab bersama Bapak Ibu. Di sini ada soal. Nah, di sini kita sebagai pendidik guru ya, kemudian gara-gara kamu kita semua jadi tidak dapat juara. Kira-kira posisi kontrol di mana? Bapak Ibu. Ya, ada yang mau jawab atau mau jawab? Ya. Ya, Ibu Hatana silakan. Membuat merasa bersalah. Iya, nggak bunyi mic-nya ya. Wah. Gak tepuk tangan tapi jawabannya benar, membuat merasa bersalah. Coba soal betul. Kita soal yang berikutnya. Kamu terlambat lagi. Sekarang katanya. Berilah tangan 3 kali. Tepat katanya. Nah, siapa yang mau jawab nih? Siapa mau jawab? Oh, udah jawab 2 orang. Ibu Satria lagi jawab. Dia mau menjadi iya bang, dia cek betul. Aku tanya dia tak ada dikasih
ya. Iya. Kira-kira tahu aja Bu, karena itu kebodohan. Udah tahu jawabannya ya Bu? Sudah, jawabannya manajer. Iya, itu dia tepuk tangan. Berikutnya, ayo sini nak, bantu nyapu demi bapak atau demi ibu guru. Kira-kira. Ayo, siapa jawab? Kasih mikrofon. Sebagai teman atau sahabat. Iya, lu. Betul, luar biasa ya. Ya, kita slide berikutnya. Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi? Kayak iya. Siapa mau jawab atau mau jawab bareng-bareng? Bareng-bareng. Apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, masuk slide berikutnya. Nah, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Oh, yang benar gak dapat hadiah karena ini waktunya udah ngaji-ngaji. Ya, keyakinan kelas di sini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi budaya positif ini berkaitan dengan keyakinan kelas supaya seluruh lingkungan sekolah mampu menciptakan budaya positif. Terlebih dahulu Bapak Ibu harus membuat keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas tersebut? Bapak Ibu kasih kepada peserta didik satu-satu sticky note gitu ya, atau sticky note kan yang warna-warna ungu-ungu kayak gini, pink, ada biru, ada hijau gitu kan, kasih aja sama anak. Nah, ini ada kertas sticky note. Kita mau buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Nah, nanti Anda buat apa yang kamu ingin. Nah, kalau anak yang membuatnya kemungkinan ditaati. Tapi kalau kita yang membuat tata tertib atau janji murid satu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu kan sekolah guru yang buat. 2, 3, 4 dan sebagainya kan belum tentu dilaksanakan sama itu karena dia merasa terikat. Tapi kalau keyakinan kelas dia happy, dia yang buat. Di sekolah, di kelas saya ada berdoa sebelum belajar, kemudian menjaga kebersihan kelas. Alhamdulillah ya, mereka selalu berdoa terus sebelum dan sesudah belajar. Itu contohnya ya Bu. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini materi yang terakhir ya, tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi Bu, ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Banyak permasalahan-permasalahan di sekolah kita itu harus menggunakan rumusan ini, segitiga restitusi. Langkah-langkahnya itu apa aja? Boleh saya duduk Bu? Boleh duduk Bu? Boleh ya. Jadi segitiga restitusi itu Bu, yang pertama ini menstabilkan identitas. Ada ya, prosesnya ketiga menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Betul ya, sensornya habis baterai. Yang ketiga apa Bu? Iya, yang ketiga menanyakan keyakinan.
Bagaimana cara menstabilkan identitas, Bapak Ibu? Cara menstabilkan identitas itu kita tanya sama anak. Tujuan itu kan mengubah identitas yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi dengan kegagalan tadi diharapkan anak itu menjadi sukses gitu loh Bu, kurang lebihnya. Pertanyaannya umpamanya gini, dia udah umpamanya lambat sekolah, umpamanya ya, atau berbuat salah. Nah, berbuat salah itu tidak akan tidak ada manusia yang sempurna. Nah, manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Kita bisa kona untuk memperbaikinya kesalahan tersebut. Nah, Bapak Ibu itu harus mampu menstabilkan identitas. Jadi supaya anak itu tidak takut gitu loh Bu. Kan Bapak Ibu tentang stabilitas identitas tadi, menstabilkan identitas. Kalau kita lanjutkan yang kedua ya, masih di sini validasi. Validasi tindakan itu tujuannya memahami alasan dari setiap perbuatan yang dilakukan. Kalau video yang di awal tadi kita saksikan Kayla terlambat, ada gurunya menstabilkan identitas. Gak ada kan? Ya. Ada. Kemudian di yang bagian kedua ada guru Kayla itu memvalidasi. Tanya dia kenapa terlambat? Sementara Kayla terlambat karena ngurusin mantan-mantannya demam berdarah, hari kedua menguapin, hari ketiga meninggal pula ya kan Bu. Mamanya tadi. Jadi aduh saya udah gak punya mama, kita doakan mama-mama kita yang udah gak ada masuk ke dalam surga ya Bapak Ibu. Amin. Jadi terharap ya. Berikutnya ya, sisi menanyakan keyakinan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menstabilkan identitas, kemudian sudah memvalidasi, itu tanyakan keyakinan. Di awal tadi sebelumnya di nomor 6 itu kan kita udah membuat keyakinan kelas. Jadi ditanyakan di situ Bapak Ibu, setelah langkah 1 dan 2 itu berhubungan dengan nilai-nilai yang dipercayai. Kalau keyakinan kelas itu kan nilai-nilainya ada tentang disiplin, kebersihan, umpamanya ya, tanggung jawab, begitu kan Bapak Ibu ya. Jadi ditanyain apa yang kita percayai, umpamanya keyakinan kelas apa yang sudah pernah kita buat di dalam kelas waktu itu, umpamanya kan datang sebelum 15 menit sebelum lonceng berbunyi, umpamanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu harus ditanyain gitu Bu. Jadi segitiga restitusi ini mampu memecahkan masalah-masalah keterlambatan. Contohnya tadi ya, sini dulu Bu, suara saya kurang sehat badan ya. Ada yang mau ditanyakan Bu atau disimpulkan dulu? Tanya dulu lah ya. Ada yang mau bertanya Pak Ibu? Iya, silakan Ibu. Siapa perkenalkan karena dosen saya nggak tahu namanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Nanti. Di sini Pak ada yang masih menjadi pertanyaan besar pada diri saya. Ada yang kurang paham gitu ya saya gitu ya Pak ya. Tentang segitiga restitusi ini Pak. Apakah segitiga restitusi mampu memecahkan permasalahan di sekolah? Pertanyaan Aja Bu. mohon lebih dijelaskan lagi ya Pak. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada langsung saja saya jawab ya dari Ibu Sri Narti tadi ya. Jadi pertanyaannya tadi, apakah segitiga restitusi mampu memecahkan semua permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah? Ini kan hanya teori Bu.
Teorinya itu distabilkan, ditanyain, pertama distabilkan dulu, kemudian divalidasi, kenapa ditanya, kemudian yang terakhir keyakinan kelasnya disesuaikan. Kalau permasalahan dia kriminal, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Ibu yang bertanya, ibu juga yang menjawab. Kira-kira bisa nggak kriminal memecahkan lempar kaca, pecah sepret gitu? Katanya, kira-kira bisa diselesaikan nggak dengan segitiga restitusi? Kenapa dia melempar ya? Apa sengaja, tidak sengaja? Iya, iya. Luar biasa ya Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Jawaban yang tepat Bapak Ibu, segitiga restitusi ini hanya mampu memecahkan ringan yang tidak berkaitan dengan perusakan atau tindakan kriminal. Jadi dia kalau merusak fasilitas yang ada di sekolah, yaitu harus pakai konsekuensi. Memecahkan kaca, konsekuensinya suruh ganti. Itu kan Bapak Ibu. Iya, betul sekali. Bu Santi ditanya dulu dari apa awalnya kan Bu. Iya. Sampai sini ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada, udah selesai ya. Alhamdulillah. Thank you dulu Dek, terima kasih Dek. Ibu ya, Ibu Indonesia. Ya terima kasih ya sudah. Sampai sekarang semalam saya mau buat video, saya sama fasilitator kami, Bu boleh di ini gantikan suara orang gitu, enggak usah. Jadi simpulan materi pada pagi siang hari ini, budaya positif marilah kita ciptakan di lingkungan sekolah kita dengan cara 7 tadi, cara-caranya supaya sekolah kita menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Kata pecah dilempar batu. Dari awal ya Bu, mengelap kaca pakai kain lap. Kaca pecah dilempar batu. Apabila ada falk dan hilaf, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara diseminasi budaya positif sudah disampaikan oleh Bapak Slamet SPD. Maaf. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Slamet Abidin pada hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya berlaku pembawa acara, mohon maaf jika ada tutur kata atau kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marta Liza SPD. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Slamet Abidin yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah kami. Alhamdulillah apa yang disampaikan Bapak Slamet Abidin sangat bermanfaat bagi sekolah kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.